Beginilah semburan erupsi Gunung Semeru Jawa Timur yang terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 lalu. Semburan abu vulkanik tampak membumbung tinggi hingga menyebabkan beberapa kawasan di Lumajang dan Malang rusak parah. Ratusan jiwa menjadi korban, rumah rusak, dan pepohonan mengering. Lembaga Amil Zakat Sidogiri atau LAS Sidogiri melalui program Sidogiri Peduli bergerak untuk membantu korban erupsi Semeru dengan mengumpulkan donasi dari cabang dan mitra Sidogiri. Ikatan Alumni Santri Sidogiri atau IAS juga turut membantu program Sidogiri Peduli dari LAS Sidogiri ini. Sekretaris Pengurus Pusat Ikatan Alumni Santri Sidogiri Ustadz Alil Wafa menjelaskan bahwa bantuan dari IAS akan disalurkan melalui LAS Sidogiri sebagai payung besar yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan program Sidogiri Peduli. Tak hanya berupa dana yang terkumpul dari sejumlah wilayah, Ustadz Alil menambahkan seluruh perangkat IAS seperti Bansus 1455 dan Hamas diserahkan kepada LAS Sidogiri untuk diperbantukan sebagai relawan Sidogiri Peduli. Tiap ada musibah atau kejadian-kejadian yang di situ butuh aksi kemanusiaan di IAS, ya sebenarnya tidak spesifik di IAS. Jadi kita bawa payung besar Sidogiri sebenarnya. Jadi Sidogiri kemudian gerakannya kita sebut dengan Sidogiri Peduli. Lah Sidogiri Peduli itu nanti kita gambarkan seperti payung. Yang ada di bawah payung tersebut itu semua instansi yang memang bisa terlibat dalam aksi kemanusiaan tersebut. Jadi di situ IAS bisa terlibat di mana, LAS terlibat di mana, Hamas terlibat di mana, Bansus terlibat di mana. Tapi semuanya bersatu dalam gerakan yang namanya Sidogiri Peduli. Ya, semuanya. Jadi kita satu pintu ya. Jadi meskipun seumpama sekarang yang melakukan aksi penggalangan dana dan penggalangan bantuan itu IAS bergerak, kemudian juga Hamas juga bergerak dengan bidang masing-masing, dan semuanya pasti nanti penyalurannya satu pintu lewat LAS. Jadi kita tidak bergerak sendiri-sendiri. Dan untuk sementara di IAS ini masih belum selesai tahap penghimpunannya. Masih ada beberapa pengurus wilayah yang belum menyetorkan. Nanti setelah terkumpul semuanya akan dipasrahkan sepenuhnya ke LAS. Berarti ini penyaluran terus berkelanjutan? Ya, terus berkelanjutan. Sebenarnya ini tergantung mekanisme dan teknis ya. Bagaimanapun di sini kita punya amanat untuk menyampaikan bantuan yang dipasrahkan oleh para donatur. Sehingga tanggung jawab itu kemudian kita tuangkan dalam bentuk mekanisme dan teknis sekiranya ini tersalurkan benar-benar, kemudian juga tepat sasaran. Tapi tetap kita koordinator kita adalah LAS untuk gerakan kemanusiaan seperti ini. Jadi IAS itu sifatnya membantu seperti itu. Dan sepertinya tadi hasil rapat itu sudah ada teknis yang begitu bagus, sekaligus mekanisme penyaluran yang baik. Jadi kita memobilisasi massa. Jadi kita datangi korban-korban, datanya kemudian kita validasi, habis itu kemudian kita bawa ke posko yang sudah kita siapkan, dan mereka bebas memilih apa yang mereka butuhkan. Jadi kita tidak packing kemudian kita serahkan, banyak yang tidak tepat sasaran. Jadi dikasih pampers mereka tidak punya bayi, kemudian dikasih baju perempuan, ternyata kemudian di keluarga itu yang perempuan sedikit lebih banyak, kemudian yang laki-laki dan lain sebagainya. Kita tidak ingin kemudian bantuan itu tidak tepat sasaran. Dan untuk menarik artinya biar korban itu datang ke posko kita itu termotivasi, kita memobilisasi. Jadi kita sistemnya antar jemput. Jadi kita datang ke sana, kemudian datanya kita validkan, kemudian kita angkut ke sini. Ketika angkut ke sini kita bukan cuma menyerahkan baju layak pakai yang bebas mereka pilih, kita ngasih sembako sekaligus juga tabungan. Ya, jadi mereka akan dapat tabungan senilai insya Allah kesanggupan dari LAS per orang itu akan dapat 300.000. Alhamdulillah barusan kita konfirmasi kepada madrasah binaan yang juga terdampak dari bencana ini. Terus informasi yang kita dapat murid-murid dan juga wali murid itu tetap punya kemauan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan meskipun ala kadarnya. Jadi tempat tidak memadai, kemudian juga akomodasi, perlengkapan dan kitab-kitab juga tidak memadai. Sementara yang bisa dilakukan gerak cepat oleh IAS, semua kebutuhan kitab itu segera dipenuhi.
oleh IAS. Jadi kita minta data ke madrasah binaan setempat, buku apa yang dibutuhkan, kitab apa yang dibutuhkan, dan penunjang-penunjang pendidikan lain yang dibutuhkan dalam waktu cepat itu segera dikirimkan. Alhamdulillah sudah kita dapatkan dan langsung kita gerak cepat dan kita kirim. Haji Abdullah Fakih selaku Kakompus Bansus 1455 menjelaskan setidaknya butuh 25 personel Bansus setiap hari dalam gerakan Sidogiri Peduli. 4 kombil Bansus diperintahkan untuk ambil bagian dalam gerakan Sidogiri Peduli, Kombil Lumajang, Jember, Probolinggo, dan Bondowoso. Secara terjadwal, keempat kombil ini akan terlibat menjadi relawan Sidogiri Peduli dalam 7 hari ke depan yang dikoordinir oleh Las Sidogiri. Selasa 14 Desember 2021, bantuan Sidogiri Peduli diberangkatkan dari gedung Sidogiri Corporation secara simbolis oleh Mas Aminullah Beki selaku Direktur Las Sidogiri. 22 armada dikerahkan menuju Lumajang yang disambut oleh PW Lumajang beserta Kombil Bansus 1455 di posko penanggulangan bencana erupsi Semeru. Rencananya, bantuan dari Las Sidogiri ini akan didistribusikan ke 2 kecamatan, Candipuro Lumajang dan di TPQ As-Sa'diyah Dusun Kereng Taman Ayu Kecamatan Pronojiwo Lumajang.